tantang Anda untuk datang ke Aceh. Kalau ada waktu dan kesempatan, kita sama-sama ngejar dukun santet di sini. Dan saya pasang badan di depan Kang Ujang. Saya siap mati kalau misalnya dibantai sama dukun santet seperti apa yang Kang Ujang tunjukkan di daerah Kang Ujang. Oke teman-teman, hari ini saya mendapatkan sebuah video, tepatnya di salah satu channel ya, yang saya bahas tadi malam, kemarin malam. Dan di situ ada Kang Ujang Bustomi yang mengatakan kira-kira TIJ tidak punya kerjaan sehingga mengurus channel atau konten-konten orang lain. Karena TIJ tidak punya pekerjaan, makanya live-nya agak pagi seperti ini teman-teman. Oke, sahabatku, saudaraku, dimanapun kalian berada, di sini saya ingin mengatakan, dan video ini khusus saya buat untuk Kang Ujang Bustomi di Cirebon. Dan saya juga termasuk penggemar beliau, yang mengagumi beliau, yang menghormati ilmu beliau. Teman-teman ya. Dan saya juga menghormati nasab beliau. Dan saya mungkin bukan keturunan mulia. Mungkin saya keturunan tidak jelas. Tapi kalau Kang Ujang kenal dengan saya, maka Kang Ujang akan tahu silsilah nasab saya yang sebenarnya. Mungkin tersambung, mungkin sedikit jarak. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya kepada Kang Ujang, apakah seorang YouTuber yang membuat cerita-cerita konyol, yang membawa-bawa agama, apakah itu tidak boleh kita buat protes? Itu satu. Apakah ketika seseorang sudah menjadi YouTuber, membuat kemungkaran, tidak boleh kita cegah? Itu tolong dijawab. Dan yang saya komentarin, yang saya kata-katain mungkin menurut Anda, tentu saya penuh pertimbangan. Apalagi yang membawa-bawa ayat Al-Quran di situ. Jangan sampai pedoman kita, kalamullah, dijadikan sebagai bahan dagangan. Karena itu bukan jajanan, itu pedoman. Itu Kang Ujang. Jadi seharusnya Kang Ujang sebagai seorang ustaz, sebagai orang yang paham, memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita, bukan hanya saya, yang meluruskan hal-hal yang demikian. Dan saya orang yang tidak suka settingan, tidak suka menjilat, ya, apalagi numpang tenar. Kalau saya ingin numpang tenar, tinggal saya menjilat-jilat saja channel-channel besar. Namun tidak saya lakukan. Karena untuk apa channel saya besar ketika saya harus membela sebuah kemungkaran? Mohon maaf kepada guru kita, orang yang saya hormati, Kang Ujang Bustomi. Yang saya katakan saya tanggung jawab. Untuk apa sih buat-buat settingan, misalnya dukun-dukun santet seperti itu? Sama sekali tidak mendidik. Dan di dalamnya syarat dengan kepentingan-kepentingan yang hasilnya membodohi masyarakat kita sendiri. Seharusnya orang-orang yang sudah tenar, sudah banyak pengagumnya, sudah banyak dikagumi, orang-orang itu yang harus turun tangan, meluruskan. Dan satu kata-kata yang pernah saya simpan dari Kang Ujang. Ya. Jadi ada banyak praktisi-praktisi yang tidak jelas bermunculan. Dan itu yang saya lihat hari ini, Kang Ujang. Apakah kita membiarkan ketika YouTuber mengatakan bahwa jin bisa diwujudkan menjadi seorang perempuan dalam satu malam?
jadi manusia. Apakah kita bisa membenarkan itu? Apakah itu tidak berlebihan? Bukankah ajaran kita melarang kita untuk berlebihan, untuk kelewat batas? Mohon maaf Kang Ujang, saya bukan menggurui Anda. Saya ingin klarifikasi dari Anda untuk menjelaskan kepada masyarakat kita. Banyak saudara-saudara kita yang awam, Kang Ujang, banyak saudara kita yang awam yang tidak tahu mungkin. Ketika kita memberikan pemahaman yang salah, ya, ketika kita memberikan pemahaman yang salah kepada mereka, maka mereka akan menelan mentah-mentah. Apakah itu yang diajarkan oleh para wali? Apakah itu yang diajarkan oleh leluhur Kang Ujang? Dan yang saya lakukan hari ini, saya mengikuti jejak-jejak mereka yang mengajarkan kebenaran, yang menegur apabila saudara-saudara mereka melakukan kesalahan. Apakah kalau saya menegur saudara-saudara saya yang melakukan kesalahan, apakah itu saya tidak punya pekerjaan sehingga menyinggung orang lain? Apakah itu yang diajarkan oleh ajaran kita? Kita saling mengingatkan. Setahu saya yang bodoh ini, yang fakir ini, ya, kita harus saling mengingatkan. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Karena saya walaupun tidak mondok, saya hanya orang hutan dekil, tapi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, saya selalu ingat. Al-khizbu la ummati. Siapa yang berdusta bukan umatku, kata Nabi. Untuk apa kita bersolawat? Ya, kalau apa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak kita ikuti. Untuk apa kita bersolawat kalau banyak pembodohan dan membodohi di situ, bahkan menipu, tidak jujur. Kalau kita tidak jujur sama dengan bohong. Kalau bohong, dusta. Dan siapa yang berdusta? Bukan umat Nabi. Untuk apa kita berselawat kalau kita tidak menjunjung tinggi junjungan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya katakan ini adalah sesuai dengan penglihatan, pemikiran, perasaan. Bukan serta-merta hanya untuk kepentingan konten dan uang dari AdSense. Mohon maaf sekali lagi Kang Ujang. Memang untuk jujur, untuk menyampaikan kebenaran sangat sulit. Bukan hanya sekarang, dari dulu juga demikian. Makanya untuk menyampaikan kebenaran sangat besar pahalanya. Sangat besar tantangannya. Butuh perjuangan keras. Jadi begitu. Mohon maaf Kang Ujang dan teman-teman semuanya pendukung Kang Ujang. Di sini saya hanya ingin klarifikasi ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang ikut-ikutan buat dukun-dukun settingan, penelusuran dan sebagainya. Apakah kita biarkan hanya demi konten membodohi? Kita biarkan. Ketika kita melihat kemungkaran, kita biarkan. Nafsi-nafsi begitu. Tidak boleh kita saling mengingatkan. Setahu saya tidak demikian. Dan sampai hari ini, saya mengagumi Kang Ujang dan saya percaya apa yang Kang Ujang tunjukkan bahwa itu beneran. Bahkan saya membela Kang Ujang dari awal-awal video saya. Karena saya melihat ada kebaikan yang Kang Ujang ajarkan, terlepas dari itu settingan atau bukan. Kalau 100% tanpa settingan, saya tidak percaya. Dan itu adalah hak daripada saya. Jadi, jangan kita membiarkan kemungkaran. Untuk apa dukun santet kita basmi, sementara saudara-saudara kita membuat adegan-adegan yang lebih parah daripada efek dari dukun santet itu sendiri. Sekali lagi saya meminta maaf, sebenarnya dari niat
hati saya yang paling dalam. Saya ingin berkunjung, ingin sowan ke Padepokan Anti Galau. Cuma saya belum punya rezeki, belum punya kesempatan untuk silaturahmi ke sana, sehingga saya ulur-ulur, dan saya sempat meng-WA Kang Ujang juga, mungkin tidak terbaca karena banyak yang lain yang meng-WA. Ya. Nah, jadi mohon maaf dalam hal ini, kalau misalnya kata-kata saya lancang, salah, mohon diluruskan. Saya hanya al-fakir yang masih kehausan ilmu. Saya butuh belajar dari guru-guru seperti Kang Ujang. Jadi tolong diluruskan. Tapi kalau kita harus mengabaikan ketika melihat sesuatu, apalagi sampai mengolok-ngolokkan ayat Al-Quran, itu saya tidak setuju. Saya tidak sepaham. Setinggi apapun ilmu Anda, ya sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, saya tidak akan mengikuti itu. Saya bukan orang yang fanatik buta. Saya belajar ilmu logika dan logika ilmu. Karena saya meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua adalah logis. Tidak ada yang tidak logis, kecuali kita malas belajar. Jadi begitu Kang Ujang dari saya. Dan sedikit tantangan dari saya, sebenarnya bukan tantangan. Kalau malam ini saya menyebutnya tantangan. Sebelumnya saya rencananya bukan tantangan, tapi undangan. Kalau semua dukun-dukun santet sudah dijinakkan di Pulau Jawa, saya kepingin mengundang Kang Ujang kemari. Saya kepingin Kang Ujang datang kemari untuk menarik keluar dukun-dukun santet yang ada di sini. Dan saya pasang badan di depan Kang Ujang. Saya siap mati kalau misalnya dibantai sama dukun santet seperti apa yang Kang Ujang tunjukkan di daerah Kang Ujang. Saya pasang badan, tidak asal ngomong. Ini nanti video ini saya upload. Ini live ya, saya upload. Mungkin teman-teman bisa menyimpan video ini supaya ini bisa jadi pegangan bahwa saya pernah membuat pernyataan seperti ini. Dan tentunya semua orang yang ada di negeri ini benci dengan yang namanya santet. Benci yang namanya sihir-sihir yang menyebabkan kerugian, bahkan kehilangan nyawa bagi orang lain. Jadi saya ingin mengundang, sekaligus menantang Kang Ujang, untuk sama-sama kita mencari dukun santet di sini. Dan saya di sini bertanggung jawab dengan video ini. Dan untuk orang-orang yang saya kritik, tentu juga saya bertanggung jawab. Tidak asal ngomong. Mohon maaf kalau nada saya tinggi, karena memang nada kami di sini agak sedikit tinggi. Tidak bisa. Nah, jadi seperti itu Kang Ujang ya. Jadi untuk teman-teman yang salah paham dengan video ini, silahkan unsubscribe saja TIJ. Ya, kalau kalian menganggap saya membenci Kang Ujang atau melawan beliau atau menentang beliau, silahkan unsubscribe, nggak apa-apa. Kemungkaran itu harus dilawan dalam bentuk apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun. Itu ajaran yang saya terima. Yang belum subscribe, jangan di-unsubscribe, nggak bisa. Nanti ketekan subscribe, Bang. Ya, ada komennya. Bukan subscriber saya. Jadi, begitu dari saya, Kang Ujang. Mohon maaf sekali apabila kata-kata saya ada salah, ada khilaf, namanya juga manusia. Dan ketika kita ada khilaf, kawan-kawan dan saudara kita mengingatkan kita. Begitu juga dengan yang lain. Begitu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, jadi kalau saya salah dalam menegur orang lain karena mungkin YouTuber lain, itu saya mohon maaf. Apalagi semua dipublish ya. Semua dipublish, kemudian bisa dikonsumsi oleh skala lini. Kemudian ada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Pantas kalau kita tegur. Menurut saya, mungkin menurut Kang Ujang, itu merupakan kegiatan yang tidak ada kerjaan. Kalau saya pantas sekali ditegur. Jadi begitu.
Dan kalau memang ada orang-orang yang mungkin merasa saya fitnah, sok silahkan lakukan sesuatu. Karena bagi saya, yang ada di YouTube itu tidak semuanya hiburan. Ya, tidak semuanya hiburan. Ini panjang sedikit videonya, sengaja saya buat. Nah, jadi saya tidak peduli di sini apabila nanti subscriber saya akan hilang gara-gara membuat video ini untuk Kang Ujang dan banyak yang salah paham. Ya, ya Kang Ujang ya. Jadi siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, siapapun yang menjadi leluhur Anda, saya tidak peduli dengan itu. Saya hari ini ingin Anda datang kemari, saya tantang Anda untuk datang ke Aceh. Kalau ada waktu dan kesempatan, kita sama-sama ngejar dukun santet di sini. Karena Aceh juga bagian daripada Indonesia. Jelas ya? Kalau tidak jelas nanti saya buat video satu lagi. Jadi kita di sini, walaupun di YouTube Kang Ujang ya, kita tidak boleh membiarkan kalau memang ada yang membawa-bawa ajaran agama kita, sementara isinya cuma membodohi, membuat settingan-settingan yang menyudutkan, bahkan menistakan secara tidak langsung ajaran kita sendiri. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, Kang Ujang, video ini saya buat dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Kalau Anda marah dengan pernyataan saya malam ini, ya marahlah. Kalau Anda tidak membalas video dari saya malam ini, tentu, karena saya meyakini bahwa Anda tidak akan menggubrisnya. Namun saya berharap Anda menonton video dari saya ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang desa yang tidak sebanding dengan Anda, menurut Anda. Jadi seperti itu Kang Ujang ya. Semoga bahasa Indonesia saya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan kalau Kang Ujang menyimak video-video saya, dan itu mungkin tidak akan terjadi, karena Kang Ujang banyak kerjaan. Beda dengan saya tidak punya kerjaan, hanya mengurus orang dan YouTuber lain di sini. Dan ini merupakan panggilan jiwa saya dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Membebaskan pemikiran-pemikiran yang bisa mendalimi masyarakat kita sendiri, yang membodohi masyarakat kita sendiri. Jadi itu pemahaman yang saya terima. Dan apapun ucapan Anda, setuju atau tidak dengan apa yang saya katakan, ya terserah. Saya tidak memaksa kehendak orang lain untuk setuju dengan pendapat saya. Jadi seperti itu. Saya tidak marah kepada Anda, tidak tersinggung dengan kata-kata Anda. Saya hanya bermaksud ingin menjelaskan. Dan sekaligus mengundang, sekaligus menantang kita sama-sama mencari dukun santet di sini. Saya barisan depan. Anda memakai ilmu hikmah untuk mengeluarkan dukun-dukun. Dan saya menggunakan kekerasan tentunya. Karena untuk dukun santet nggak apa-apa kalau menggunakan kekerasan. Kan begitu? Jadi di sini tidak semudah itu. Kita memvonis atau membuat seorang dukun itu bisa mengakui bahwa dirinya dukun santet tidak semudah itu. Saya tahu mungkin lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi saya ingin kemampuan Kang Ujang bisa membantu kami di sini untuk menghancurkan dukun-dukun santet, sihir-sihir yang ada di sini. Kasihan saudara-saudara kita. Karena selama ini guru-guru kita di sini tidak memberantas dukun santetnya, tapi hanya mengobati. Dengan alasan yang sangat beralasan. Kalau dukunnya dipermasalahkan, akan mendapatkan aib kepada keluarga. Rumahnya akan dibakar. Keluarganya akan dikucilkan dari kalangan masyarakat. Makanya tidak bisa ditunjukkan secara nyata seperti apa yang Kang Ujang lakukan. Jadi tolong Kang Ujang, kalau ada waktu nanti, ada kesempatan, kita bahas ini. Dan kalau bisa ada salah seorang dari murid atau asisten dari Kang Ujang untuk
bersedia komunikasi dengan saya di belakang layar tentunya. Karena di sini bukan kepentingan konten untuk membahas Kang Ujang. Jelas ya? Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap ini sebagai kepentingan konten, ya tidak masalah. Anggap saja kepentingan konten, kan begitu. Tergantung pemahaman dan pemikiran kita masing-masing. Dan saya merasa punya hak untuk mengomentari sesuatu yang ditunjukkan di publish. Karena itu adalah konsumsi publish dan dibahas pun di publish. Artinya apa? Kalau kita bahas di belakang layar, orang yang terlanjur terbodohi tidak akan tahu. Tidak ada edukasinya. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk Kang Ujang. Mau menganggap saya saudara juga boleh. Kalau misalnya menganggap musuh juga boleh. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.